Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan obrolan yang terpotong ya. Jadi 3 adik beliau tadi dosen, dakwah dan dagang. Oke, alhamdulillah kami jumpa waktu itu ada kawan dari Bogor yang membuka perwakilan travel umroh dan haji di Pekanbaru. Alhamdulillah saya terpilih sebagai kepala cabangnya. Kemudian rekrutlah beberapa tim. Salah satu di antaranya masuklah Mukhlis Lubis LCMA. Ya. Kemudian kita interview, alhamdulillah kita berkantor sempat di Mall SK. Oke, lanjut. Kenapa selain dakwah dan ngajar, mau terjun juga ke dunia travel business? Ya, jadi kita perlu lihat perkembangan yang ada. Saya melihat saat itu bahwasanya umat Islam dan itu realita kita lihat bersama, ekonominya menengah ke bawah rata-rata, dan hanya sebagian di antara kita yang menengah ekonomi ke atas. Dan itu saya lihat saat saya berada di Pekanbaru, rata-rata alumni luar negeri, Timur Tengah, alumni pesantren, itu mohon maaf mental bisnisnya kurang. Padahal Rasulullah SAW adalah seorang pebisnis, seorang tajir. Minang Khadijah radhiyallahu anha tidak sedikit-sedikit ratusan unta sebagai mahar. Itu artinya beliau kaya dong, ya kan? Nah, jadi saya berkaca dari fakta yang ada, dari realita yang ada. Umat Islam saat itu, teman-teman saya sebagai dai, sebagai mubalik, lebih melihat isi amplop yang isinya mungkin katakanlah 100.000, 150.000, dan itu direbutkan. Mereka milih-milih tujuan dakwah, mana yang masjid, mana yang musola. Kalau musola berarti amplopnya sekian. Kalau yang masjid amplopnya sekian. Nah, artinya mereka sudah tahu bahwasanya ada nilai yang berbeda. Dan itu menurut saya adalah sesuatu yang memalukan bagi saya. Kenapa? Karena dakwah itu adalah kewajiban kita. Terlepas ada amplop setelah kita dakwah, itu adalah sebuah pemberian. Kalau diberi, kita terima sebagai bentuk penghormatan, begitu. Nah, tetapi kalau sudah menjadi mata pencaharian, menjadi income, pendapatan dan sebagainya, bahkan pasang tarif, ini bagi saya memalukan. Kalau ingin kaya, tiru cara Nabi bagaimana menjadi orang kaya. Rasulullah adalah pebisnis, pengusaha sukses, pekerja keras dan sebagainya. Beliau punya ternak kambing, ya kan, penggembala kambing. Kambing adalah makhluk yang susah diatur, begitu ya. Nah, beliau pebisnis, pergi dari Jazirah, dari Makkah menuju Syam saat itu ya, untuk berniaga begitu. Jadi saya berkaca dari kenyataan yang ada, saya tidak bisa larut dalam kebiasaan-kebiasaan yang negatif seperti itu. Dakwah tetap jalan, ada amplop atau tidak amplop itu tidak menjadi patokan, ya. Tetap kita berdakwah, tetapi di sisi lain saya meluangkan waktu, mengisi waktu-waktu senggang yang menurut saya itu banyak sekali waktu senggang saat itu untuk melakukan sebuah usaha dalam dunia bisnis saat itu yang cocok dengan kemampuan saya, dengan pengalaman saya, dengan skill saya adalah bisnis travel haji dan umroh. Dan otomatis dengan pertimbangan ABC, saya melihat bisnis travel haji dan umroh ini adalah bisnis dunia akhirat. Di samping saya mendapatkan keuntungan dunianya, saya melayani tamu-tamu Allah gitu. Jadi poinnya itu Pak Ustadz, saya ingin mengubah mindset daripada pola pikir umat Islam yang ada saat ini. Kita tidak bisa kaya dengan cara-cara yang
santai begitu. Kita perlu ambil bola, jemput bola, tendang bola, oper sana, oper sini. Ya dalam realitanya perjalanan usahanya semua orang mengalami itu. Pasti akan terjadi pasang surut, badai menghantam dan sebagainya. Nah, namun sekali lagi seperti yang disampaikan oleh rektor kami di saat kami kuliah di Tripoli, Libya menghadapi kacau balaunya situasi, beliau berkata, ya abnai inna rizala azhar inda asyada'id. Wahai anak-anakku, sesungguhnya lelaki sejati hanya dapat dibuktikan ketika dia menghadapi masalah. Begitu. Jadi intinya Pak Ustadz, umat Islam harus berusaha, harus bekerja, harus berbisnis, dan jangan lupa berdakwah, niatkan dunia akhirat. Nah, jadi sudah ada pengalaman dulu haji umroh berarti kan? Sudah otomatis. Kapan sudah kuliah kalau? Saat saya melangsungkan studi S2 saya di Jamiatul Zaituna, Zaituna University yang ada di kota Tunis, Tunisia. Saat itu saya terpilih dengan melewati tes ya, tes yang ada saat itu saya dipilih menjadi tenaga musiman TEMUS dari Tunisia, melayani tamu-tamu Allah calon jamaah haji dari Indonesia yang ada saat itu di Tanah Suci. Itu tahun 2013. Jadi keberkahan salah satu kuliah di luar negeri, ya kan? Selain dapatkan ilmunya, wawasannya, bahasanya, alhamdulillah dapat bonus juga kerja berupa membantu jemaah haji di Baitul. Nah dari situlah ketika pulang sudah punya pengalaman bagaimana melayani jemaah itu. Selama ini rombongan berangkat apakah lancar-lancar saja ataukah ada musibah lagi, ada turbulensi? Gimana pengalaman itu? Itu sebuah realita yang harus dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Apapun usahanya pasti akan ada turbulensinya. Baik kita take off, baik kita landing, ya kan? Artinya kita lanjutkan apa yang kita rintis, ya. Pantang mundur bila sayap sudah berkembang, ya. Jadi bila layar sudah dikembangkan, dibentangkan, pantang surut ke belakang. Jadi segala sesuatunya sudah dipertimbangkan. Kami bismillahkan usaha kami dalam dunia haji dan umroh, karena itu adalah kemampuan kami, kemudian pengalaman kami, dan itu adalah bisnis dunia akhirat, pelayanan mulia. Masalah ada masalah-masalah dalam dunia organisasi bisnis, masalah kita tidak cocok antara satu pegawai dengan pegawai yang lain, kemudian masalah keuntungan, kerugian dan sebagainya, itu adalah hal yang biasa dalam perjalanan bisnis dan itu mendewasakan kami begitu. Jadi tetap semangat, itu adalah tantangan yang harus dihadapi. Sebaik-baik pengusaha ketika berhadapan dengan masalah, hadapi masalah, tuntaskan, selesaikan, kelar hidup lo. Masya Allah, ya. Luar biasa pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat insight-nya, dapat hikmahnya. Nanti yang berminat travel umroh bisa ya? Boleh. Silakan kantor kita berkantor di Mandailing Natal ada, di Medan ada, di Pekanbaru ada. Nanti bisa hubungi nanti nomor kontak kami. Ya, mungkin ada nanti di running text-nya ya, kita berikan harga-harga spesial kepada calon jamaah umroh dengan bonus-bonusnya, dengan gratisannya, dengan mungkin minyak kasturinya, ya kan? Dari produk Pak Ustadz ya, produk kasturi Jawara gitu. Nah nanti insya Allah kita bisa sinergi banyak terkait bisnis, terkait usaha, terkait dakwah, terkait pendidikan dan lain-lain sebagainya. Oke, demikian tadi teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia sampai Andalusia. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan berarti kita harus mengalaminya. Kita bisa belajar daripada pengalaman orang lain. Alhamdulillah hari ini kita belajar banyak dari kawan kami, sahabat kami, Ustaz Mukhlis Lubis LCMA. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmahnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.